kita. Nah, anggap aja kita sebagai mahasiswa nih yang baru lulus. Saya sebenarnya di media sosial harus jaim nggak sih? Atau apa adanya aja tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, Denny Andriana. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial juga, bagian dari series wawancara eksklusif lah dengan para praktisi, user, HRD manager, headhunter, dan semua orang-orang yang berkecimpung di dunia SDM maupun juga para user nantinya. Nah, ini saya kedatangan sahabat lama yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Ini sudah aktif lebih dari mungkin 12 tahun ya berkecimpung di dunia SDM. Nah, kita langsung panggil saja sapa orangnya dengan Kang Depi. Biasa dipanggil Kang Depi. Coba. Assalamualaikum Kang Depi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih kayaknya udah lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Denny. Sehat Ya nih. kumaha kabarnya juga. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Ini Kang Depi, ini teman-teman nih kan sering dengar nih atau sempat isu rame ya. Apakah mungkin nggak sih orang yang baru atau mahasiswa baru lulus tidak punya pengalaman apa-apa tapi bisa digaji gede gitu ya, sampai 8 juta bahkan. Itu kan sempat rame. Nah, tapi sebelum Kang Depi menjawab itu nih, saya juga dengar cerita nih, Kang Depi ini katanya salah satu orang yang dicari sama headhunter nih, yang ditawarin gaji gede tapi nggak mau. Nah, ini kan menarik nih, artinya bahwa baru lulus tapi nggak punya pengalaman, gaji bisa besar. Nah, coba sekarang nih Kang Devi nih cerita nih ke teman-teman semua yang menonton akun channel saya ini, gimana sih ceritanya ini bisa dikejar-kejar sama headhunter. Nah, tapi sebelumnya coba jelasin dong ke teman-teman, headhunter itu apa sih, Kang? Oke, ya Kang Denny, mungkin perkenalan untuk headhunter ini sebetulnya, jadi teman-teman atau Kang Denny, headhunter ini merupakan sebetulnya mereka yang menyediakan jasa yang dapat membantu kita untuk mencarikan pekerjaan yang sesuai dan lebih baik lagi bagi karir profesi yang kita jalani. Itu Kang. Jadi enaknya kita ya? Dengan headhunter itu seperti itulah. Simbiosis mutualisme ya Kang ya. Nah ini kan kita selama ini kan selalu berada dalam posisi atau stigma kita yang mencari pekerjaan. Nah sekarang ada headhunter, dia yang mencarikan pekerjaan buat kita gitu ya. Betul banget. Nah sekarang nih, kalau misalnya sampai dikejar-kejar gitu, Kang Depi, berarti artinya ada hal-hal yang bisa dijual dong oleh Kang Depi atau mungkin oleh mahasiswa atau orang-orang yang ingin mencari kerja gitu ya. Ya. Nah apa sih yang bisa dijual oleh mereka gitu kira-kira? Nah ini saya lakukan itu yang pertama tipsnya jaga hubungan baik dengan headhunter. Jadi dari semenjak saya hubungi oleh headhunter, saya selalu menjaga hubungan baik itu dengan headhunter. Nah, taunya kita bahwa itu headhunter atau enggak gimana ya? First contact-nya nanti gimana nih kalau misalnya teman-teman mau tahu gitu? Oh iya, benar-benar. Nah ini yang mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa headhunter nggak akan tiba-tiba menghubungi kita ya. Kalau saya kebetulan pernah dihubungi. Nah bagaimana caranya supaya headhunter menghubungi? Nah ini yang salah satunya adalah headhunter itu menggunakan berbagai media untuk menghubungi kita. Ada media yang job posting ya, yang terkenal ada dengan inisial JS, kemudian GD, ya itu 2 job posting yang biasanya dipakai oleh teman-teman headhunter karena mereka punya PT sendiri, mereka akan posting beberapa lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari si klien. Jadi kita sebagai pelamar akan meng-apply posisi, memposting pekerjaan dari yang mereka post di job posting tersebut. Nah mereka akan mencari CV-CV yang sesuai dengan yang dicari gitu ya. Pada saat mereka akan menghubungi kita. Dari sanalah komunikasi biasanya berawal. Tapi kan
bagaimana cara kita membuat CV yang menarik bagi mereka. Nah, ini bisa dilihat dari postingan-postingan Kang Denny yang kemarin-kemarin ya untuk CV-CV itu sangat powerful, Kang Denny. Jadi dengan cara kita membangun CV di awal, dari misalkan kita nggak punya pengalaman sekalipun, pada saat kita dihubungi oleh headhunter karena mereka punya kebutuhan yang mungkin fresh graduate gitu ya, mereka akan hubungi kita. Itu Kang. Jadi awal mula kita mendapatkan kontak dengan mereka. Salah satunya itu. Kemudian kedua, selain job posting tersebut, kita bangun CV atau profil di LinkedIn juga. Jadi teman-teman harus ngebangun CV juga di dalam LinkedIn. Jadi membuat profil semenarik mungkin di dalam LinkedIn. Jadi mereka sering berselancar lah di dunia LinkedIn, bahkan di dunia media sosial. Dan jangan salah, mereka akan memperhatikan kita dari mulai Facebook, kemudian Instagram dan lain-lain, itu mereka jadi perhatian mereka juga. Saya potong sebentar nih, masalah penggunaan media sosial. Nah, itu kalau misalnya mereka tanda kutip mengintip media sosial kita, nah anggap aja kita sebagai mahasiswa nih yang baru lulus. Saya sebenarnya di media sosial harus jaim nggak sih? Atau apa adanya aja tuh? Gimana tuh? Nah, ini yang menarik ya, karena dunia media sosial sekarang kan banyak kan orang itu jadi ajang kadangkala ya untuk curhat gitu ya. Nah, dan itu hal-hal yang ngurangin nilai jual kita nggak sih kalau misalnya kita curhat di medsos sesering mungkin, padahal itu dipantau oleh para penyalur tenaga kerja lah atau headhunter. Itu gimana? Iya Kang. Ya setiap kita pasti punya konsekuensi ya dari apa yang dilakukan. Jadi kalau misalkan memang kita sering posting hal-hal yang negatif, hal-hal yang bahkan nakut-nakutin orang gitu ya, yang itu orang akan melihat, oh si ini begini profilnya. Kadang kan orang melihat apa yang kita lakukan kalau di dunia media sosial itu karena mereka nggak melihat langsung, nggak kenal langsung secara kita, mereka akan melihat dari apa yang kita posting. Nah, itu yang berbahaya bagi ini teman-teman, hati-hati nih teman-teman. Nah, teman-teman yang punya tanda kutip masa lalu yang kurang bagus di medsosnya, coba dicek lagi itu. Mungkin bisa di-delete mulai dari sekarang ya, sebelum melamar kerja. Oke. Terus tadi ini masih ada cerita lagi nggak tentang headhunternya atau kita bisa lanjut ke berikutnya? Tadi baru satu ya Kak. Baru saya kasih baru 2 ya. Kemudian tips yang ketiga, kirim CV ke headhunter. Oke. Jadi ini juga membantu kita akan bahwa kita sedang memerlukan tantangan baru, atau bahkan mungkin ya kalau udah mulai bosan dengan pekerjaan saat ini gitu ya, ingin ada hal-hal yang baru, kirim aja CV ke mereka. Halo Pak, Bu, gitu. Saya mau kirim CV nih, update CV saya nih ya. Siapa tahu lagi ada keperluan mencari kandidat yang sesuai dengan profil, masih ingat nggak dengan saya? Itu sebetulnya keep contact juga sih, Kang. Sebetulnya itu sarana keep contact kita juga dengan mereka. Tapi bagaimana mereka tahu kalau kita sedang perlu sesuatu yang baru, kalau kita sendiri nggak update ke mereka? Itu sih sebetulnya sarana komunikasi kita lah dengan mereka. Itu Kang. Itu yang ketiga ya. Jangan lupa CV-nya harus menarik, lengkapi dengan pencapaian-pencapaian kita juga, dan harus customize Kang. Jadi kalau misalkan ada posisi yang mereka cari, kita buat CV kita semenarik mungkin. Oke. Ini menarik nih. Jadi tips-tipsnya ini berguna banget buat teman-teman semua nih. Nah, saya ada satu juga pertanyaan yang sempat membuat heboh tahun lalu mengenai postingan seseorang gitu ya, yang baru lulus fresh graduate yang mengajukan gaji tinggi tapi menolaknya gitu ya, tapi ditolak gitu. Nah, untuk chapter pertama ini sesi eksklusif dengan Kang Depi kita akhiri dulu. Kalau kalian ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya tadi, jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi supaya nanti bisa tahu jawabannya di video berikutnya. Kita akhiri dulu ya Kang Depi ya, untuk chapter yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.